Ya tinggal dibalik itu. Ya tinggal dibalik aja. Nah, sehingga saudara tidak perlu menggunakan akun selisih kurang, selisih lebih gitu ya. Cukup satu. Kalau di sisi debit berarti selisih kurang, di sisi kredit berarti selisih lebih. Mirip dengan akun selisih kas ketika saudara belajar kas kecil itu. Ya. Cukup satu akun aja. Udah ya. Oke, semua perusahaan memerlukan pengujian periodik. Nah, ini tadi sudah ya, tidak perlu saya ulangi. Ya, intinya perhitungan fisik itu kalau tetap kita lakukan, hanya bedanya kalau di sistem perpetual itu sifatnya tidak wajib, tapi memang tujuannya juga penting untuk menjaga akurasi persediaan, catatan persediaan. Kalau di sistem fisik itu sifatnya wajib, itu aja ya. Nah, kemudian ini bukan hal baru, tapi mungkin yang baru adalah istilah atau kata-kata yang digunakan itu. Ini kadang-kadang yang semacam ini penting. Saudara, jangan hanya sekedar paham teknis ngitung, angka-angka. Kadang-kadang terminologi itu juga penting. Karena apa? Karena nanti kalau saudara bekerja, akuntansi itu harus mengacu pada aturan yang disebut standar akuntansi. Dan saya jamin kalau saudara membaca standar akuntansi kita, itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Saya juga nggak terlalu suka baca standar akuntansi kita itu. Karena bahasanya itu banyak orang nggak suka baca. Bacanya hanya terpaksa saja. Bacanya hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Nah itu. Kita harus mengikuti itu. Berbagai macam aturan. Oke. Belum lagi nanti kalau saudara harus ujian sertifikasi apa saja yang terakhir dengan akuntansi, itu ya bagi terminologi harus Anda pahami gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada subtopik namanya isu dasar penilaian persediaan. Ya. Penilaian persediaan itu artinya penentuan nilai yang nanti akan dilaporkan di laporan keuangan. Nah, perlu ya membagi kos seluruh persediaan yang tersedia untuk dijual atau tersedia untuk digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan barang yang tersedia di gudang. Mungkin di PA1 kan saudara pernah melihat gambar ya, gambar yang menjelaskan tentang BPP itu. Ini ada persediaan awal, kotak itu ya. Lalu di sini ada pembelian bersih. Kalau dijumlahkan namanya apa? Cost of goods available for sale, gitu ya. Ini yang tersedia untuk dijual atau tersedia untuk dipakai. Nah, kemudian ini nanti dibagi menjadi dua. Yang bagian yang terjual namanya cost of goods sold, ya. Yang belum terjual namanya cost of ending inventory, gitu ya. Maksudnya itu aja. Nah, sehingga di sini kalau disajikan dalam bentuk perhitungan ya sama saja itu, dan bukan hal baru bagi saudara itu. Ada persediaan awal, ya, kemudian ditambah dengan kos pembelian bersih, itu kalau perusahaan dagang, atau kos barang yang diproduksi, kos barang jadi, gitu ya. Nah, itu kalau dijumlahkan namanya cost of goods available for sale, kos barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian yang 200 ini kan dibagi menjadi dua. Yang belum terjual namanya ending inventory 200, yang terjual namanya cost of goods sold. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menilai persediaan. Artinya barang yang nantinya akan kita laporkan di laporan khusus keuangan itu yang mana saja, berapa banyak. Kalau dulu saudara mengenal, pokoknya barang kita itu yang ada di gudang. Dalam praktek ternyata tidak begitu, ya. Dalam praktek tidak seperti itu. Nah, ini nanti juga akan memberikan dasar yang baik ketika saudara belajar audit. Saudara mengaudit persediaan. Ya. Di situ dilaporkan persediaan sekian. Itu saudara buktikan apa betul segitu itu. Ya. Nah, ini dari apa penjelasan ini nanti saudara akan tahu, ya, bahwa yang namanya persediaan itu tidak hanya yang ada di gudang, ya. Barang yang tidak ada di gudang, misalnya masih dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu ada dua, ya, menuju ke perusahaan kita atau meninggalkan perusahaan kita. Yang mana yang diakui? Dua-duanya bisa diakui, tergantung pada syarat pengiriman, gitu kan? Kalau syarat pengiriman untuk pembelian itu adalah FOB shipping point, ya itu berarti milik kita. Ya. Karena sejak titik pengiriman itu sudah menjadi hak kita. Kita yang bayar biaya pengiriman. Tapi kalau FOB destination sebelum sampai ke gudang kita belum menjadi milik kita, gitu ya. Sebaliknya kalau untuk barang yang meninggalkan perusahaan dibalik, ya. Kalau syaratnya FOB shipping point, nah itu bukan milik kita. Tapi kalau FOB destination itu masih milik kita, gitu ya. Nah, itu nanti yang kalau saudara belajar audit, belajar kasus audit atau mengaudit, itu salah satu bagian yang krusial itu. Lihat dulu syaratnya apa. Kemudian, oh ini masuk, ini enggak masuk. Nanti ada perbedaan pendapat antara saudara dengan akuntan perusahaan, ya. Ternyata yang dilakukan oleh akuntan perusahaan itu banyak yang keliru, ya. Atau, oh yang dilakukan akuntan perusahaan itu sudah akurat. Ternyata setelah selesai saudara mengaudit, ternyata akuntan perusahaan itu teman saudara sendiri dari AA, gitu ya. Oh pantesan, gitu ya. Ini bukan memuji kalau AA itu bagus, tapi setahu saya emang itu, ya. Setahu saya kalau audit itu anak-anak AA itu dari dulu bagus. Dulu ketika saya masih kuliah, saya sering bekerja dengan anak AA atau alumni AA gitu. Jadi saya belum lulus, ya. Saya kan S1 di ekonomi itu. Begitu selesai dulu saya dapat ijazah sarjana muda itu. Selesai itu kemudian saya diajak teman-teman, yuk kita belajar praktek. Oke. Kita ditugasi. Kalau audit ya campur, itu ada anak-anak lulusan AA dan kalau audit cepat mereka kerjanya itu. Tapi begitu masuk ke sistem nggak ngerti apa-apa mereka. Gitu. Itu pengalaman saya itu, ya. Dulu ketika masih seusia saudara itu. Ya. Oke. Kembali ke sini, ya. Nah, jadi untuk menilai berapa persediaan yang akan dilaporkan di laporan khusus keuangan, ya. Di sini kita membutuhkan informasi mengenai fisik barang. Nah, fisik barang tadi sudah kita singgung, ya. Barang di tangan, itu artinya barang yang di gudang, gitu ya. Itu juga belum tentu semuanya milik kita. Ya. Barang dalam perjalanan tadi sudah, ya. Ada barang konsinyasi, ada barang dengan persetujuan khusus. Jadi fisiknya dulu, ya. Nah, barang konsinyasi itu adalah barang titipan.